Nina memanggil nama ibunya di situ. Dan dalam hati itu dia berkata, siapa yang akan bantu ibu memenuhi kebutuhannya kalau saya itu tidak ada? Hatinya itu sedih, tapi air matanya itu tidak sanggup keluar. Karena sikonnya itu benar-benar panik, kacau pada waktu itu. Dan tiba-tiba Nina ini berhenti berteriak. Nina sempat melihat ada makhluk seperti manusia berbaju putih itu nampak seperti memanjat tebing. Itu dekat dengan tempat Nina berada. Di situ Nina agak kaget. Terus Nina ini membaca ayat kursi, membaca tahlil tahmid yang sebisanya dia. Dan alhamdulillah sosok itu tiba-tiba seperti menghilang dengan sendirinya dari atas tebing yang dia panjat. Nah, tiba-tiba dari atas Nina ini melihat lagi ada seorang anak kecil dan banyak orang itu seperti sedang beraktivitas. Nampak seperti perkampungan, seperti desa. Dan tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang akan saya bawakan mengenai pengalaman pendakian di Gunung Rinjani. Dan kisah ini nyata terjadi. Ya, jadi ada seorang pendaki wanita yang tersesat selama 4 hari 3 malam di Gunung Rinjani. Dan bahkan dia ini sudah sempat dinyatakan hilang. Jadi kejadian dia tersesat 4 hari 3 malam di Rinjani itu sempat juga diliput oleh media nasional. Lalu apa saja yang terjadi selama 4 hari 3 malam dia sendirian di belantara Rinjani? Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah gabung ke channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu biar kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru di channel ini. Yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share video-video dari channel ini, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi cerita berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017. Sebut saja Nina. Nina ini masih bekerja sampai sore, pekerjaannya itu belum selesai. Dan pada waktu itu, tidak tahu kenapa, Pak bosnya itu tiba-tiba berbaik hati, rela untuk melanjutkan pekerjaannya dan menyuruhnya segera pulang dari kantor. Nah setelahnya Nina akan bersiap, karena pada hari itu Nina akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang menuju ke Lombok, mau mendaki ke Gunung Rinjani. Nah jam 6 sore Nina berangkat dari terminal pakai bus Damri Kemayoran itu, 1 jam perjalanan, dan Nina pun akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta jam 7 malam. Nah di sana udah nampak berkumpul teman-temannya, dan ada pula sebagian rombongan yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan mereka itu sudah berangkat lebih awal ya, yang ada di Halim itu. Bahkan dari seorang temannya ini sudah ada yang di Lombok duluan, namanya Yusuf, udah tiba di Lombok. Nah jam setengah 10 malam Nina dan teman-teman akhirnya terbang menuju ke Lombok dan tiba di sana jam setengah 12, hampir tengah malam ya, udah menuju ke dini hari. Nah mereka berkumpul sambil menunggu keril mereka bawaannya itu keluar dari bagasi ya. Nah pada pendakian Rinjani itu diikuti oleh 25 peserta dan ada 3 CP. CP itu seperti ketua perjalanan, ketua trip ya. Di situ ada MY, ada Arlan, dan ada Yusuf yang tadi sudah sampai duluan di Lombok awal-awal itu. Setelah mereka mendapatkan semua bawaannya, keril dan lain-lain, mereka pun menemui teman-teman yang lain yang udah sampai di sana kan. Dan di situ nampak Mas Arlan itu mengabsen semua peserta. Setelah semua lengkap, mereka menuju mobil jemputan yang sudah dipesan oleh Mas MY di situ. Mereka segera diantar menuju ke salah satu rumah makan, menunya itu ayam taliwang. Nah mereka makan, setelah selesai makan mereka diantar ke salah satu rumah seorang porter yang memang
porter itu sudah di booking untuk pendakian keesokan harinya. Di rumah porter tersebut mereka nginep semalam ya. Nah singkat cerita, pagi hari mereka bangun disuguhi sarapan dan teh hangat untuk mengisi tenaga ya, sebelum mulai pendakian. Nah setelah semuanya ini packing ulang dan sarapan kan, mereka diantar menuju ke tempat lokasi yang dimana mereka akan memulai pendakian. Jadi mereka itu tidak memulai pendakian dari base camp, tapi dari daerah Sembalun. Jadi dari sana itu kan mereka bisa menghemat, memangkas waktu sampai 2 jam untuk bisa sampai di pos 1. Nah seperti biasa sebelum memulai pendakian, terlebih dahulu mereka kan briefing, terus mereka berdoa agar perjalanan pendakian mereka itu berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Mereka itu selamat pokoknya di perjalanan. Nah setelah selesai berdoa, mereka akan mulai jalan melalui jalur pendakian Sembalun ya, jadi jalurnya itu memang cukup panjang untuk menuju ke pos 2 ya, kurang lebih 4 jaman, dan mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Nah di perjalanan tiba-tiba kakinya Nina itu merasa sangat lemas, tapi Nina ini memaksakan untuk terus berjalan. Tapi memang lututnya itu seakan-akan tidak ada tenaga. Akhirnya Nina kan berhenti di situ. Nina berhenti ditemani dengan beberapa teman kan, yaitu Maya, ada Bang Budi dan ada Fadil. Nah, di situ Nina mengolesi kakinya ini dengan krim ya, sambil dipukul-pukul, dan setelahnya alhamdulillah udah agak baik. Dan Nina pun bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya rombongan mereka melanjutkan perjalanan kan. Mereka jalan perlahan-lahan. Dan nampak ada beberapa daripada pendaki itu yang naik ojek. Memang ada ojek itu ya. Jadi tarifnya 200.000. Jadi 200.000 itu, tarif 200.000 itu untuk 1 jam perjalanan dari pos 1 sampai ke pos 2. Nah singkat cerita jam setengah 2 siang mereka kan sampai di pos 2 kan. Sampai di pos 2 Nina dengan Om Farid dan Bisma itu beristirahat sejenak ya. Fadil juga di situ untuk makan siang. Nah setelahnya mereka melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 3 dengan waktu tempuh itu kira-kira hampir 2 jam perjalanan estimasinya. Nah singkat cerita jam 3 sore mereka pun sampai di pos 3 kan, pada Balong. Nampak kelompok 1 sama kelompok 2 sudah sampai di sana duluan, sudah mendirikan tenda. Dan akhirnya mereka kan baru sampai dan mendirikan tenda, menyusul. Dan nampak mas-mas porter di situ yang udah disewa untuk mendampingi mereka udah masak. Setelah masakan matang, mereka makan siang sambil menikmati sore, santai-santai, foto-foto, bercanda, duduk-duduk di situ, di lokasi itu. Dan malam pun tiba. Mereka pun beristirahat untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya ya. Dan masuk ke tanggal 29 Juli 2017 jam 9 pagi. Mereka mulai melanjutkan perjalanan. Perjalanan semakin berat karena medannya, treknya itu kan semakin menanjak ya. Ditambah lagi dengan tanjakan yang dikenal dengan 7 bukit penyesalan. Tapi pada kenyataannya di situ ada 9 undakan ya, bukan 7. Karena ada 2 anak bukit yang panjang itu seakan tiada akhir di situ. Jadi kayak tidak ada ujungnya. Mungkin karena panjang dan melelahkan pada saat mendaki bukit ini, maka berkembang mitos orang akan menyesal kalau mendaki ke situ. Tapi Nina ini merasa malah bersyukur, alhamdulillah ya, walaupun capek dan hampir putus asa, dia bersyukur bisa menikmati keindahan di bukit penyesalan tersebut. Nah, singkat cerita, setengah 5 sore mereka mulai ngecamp untuk kedua kalinya di Pelawangan. Dan mereka memilih lokasi yang paling dekat memang untuk menuju ke puncak, dan lokasi tempat mereka camp itu dekat dengan sumber mata air. Jadi mereka kan tidak perlu jauh-jauh untuk mengambil air, untuk mengisi persediaan air, untuk masak dan lain sebagainya. Rombongan mereka mendirikan tenda, mereka di situ makan, foto-foto sambil menunggu malam tiba kan. Mas-mas porter pun di situ kembali menyiapkan makanan. Setelah matang itu mereka kan makan dan kemudian istirahat, karena mereka itu harus summit muncak itu pada tengah malam nanti. Tapi nampak Nina dan beberapa temannya ini masih kelihatan ngobrol, belum tidur.
nampak seperti apa ya, curhat, terus bercanda-bercanda, ketawa-ketawa sampai jam 10 malam. Nina ini akhirnya tidur sama teman-temannya karena mereka harus bangun kan jam setengah 2 pagi untuk siap-siap summit menuju ke puncak. Singkat cerita, jam 2 rombongan mereka mulai perjalanan menuju ke puncak ya. Dengan formasi ini, MY di barisan paling belakang, Arlan ada di tengah, karena Arlan ini nampak selalu memantau Nina. Karena Arlan tahu sebagai sahabatnya, Nina ini tidak sekuat cewek lain gitu ya, jadi agak manja gitu. Nah di situ Nina juga bertemu rombongan yang sudah dibagi tadi kan, ada Maya dan juga ada Rahid di situ. Maya itu terlihat kayak hampir hipo di situ, ditolong di situ sama si Rahid kan, sama si Nina juga akhirnya menolong, dipeluk sama si Nina ya, biar badannya ini hangat. Karena angin itu pada waktu itu pagi itu sangat kencang, suhunya itu sampai 10 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan kan, dingin banget pada pagi itu. Nah, masuk ke tanggal 30 Juli 2017, jam 8 pagi. Nina, Arlan, Maya sudah sampai di puncak Rinjani, ya di ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Puncak tertinggi dari Rinjani ya, puncak Anjani itu. Di sana mereka foto-foto, sempat bikin video ucapan ulang tahun juga buat BPJ yang ke-23 tahun. BPJ itu seperti organisasi ya, backpacker yang ada di Jakarta. Nah setelah menunggu agak lama, Ferdi, Bang Budi, dan Om Farid itu baru sampai di puncak. Dan si Nina ini menitipkan jilbab dan headlampnya ini sama si Ferdi karena tas Nina ini kerilnya kan ukuran kecil ya. Dan kebetulan Ferdi itu membawa daypack. Sedangkan HP-nya si Nina itu ditahan Arlan. Tidak tahu kenapa. Karena katanya si Arlan itu ada foto yang tidak boleh kamu lihat nanti di sini. Kamu menyimpan itu. Pokoknya seperti itu, tidak tahu apa itu. Setelah puas di puncak, mereka pun memutuskan untuk turun. Om Farid turun terlebih dahulu. Sedangkan Nina, Arlan, si Ferdi, Bang Budi, dan MY ini turun belakangan. Nah setelahnya ini mereka turun. Arlan itu jalan cepet banget sampai Nina ini tertinggal ya. Tapi dari kejauhan, Nina itu masih bisa melihat Om Farid sama Arlan. Tapi lama-kelamaan, mereka itu menghilang sampai Nina itu tidak bisa mengejar lagi. Nah di tengah perjalanan, Nina ini bertemu di situ dengan Bang Izur dan Kak Suci. Sama rombongan mereka juga dari Jakarta. Mereka akhirnya istirahat dan mereka kan saling sapa di situ. Dan akhirnya Nina ini bilang sama mereka berdua, "Kak, saya duluan ya. Saya sakit perut, Kak. Saya pengen cepat-cepat sampai di base camp." Mereka pun menjawabkan, "Oh iya silakan Nin. Hati-hati ya. Nggak usah gugup." Akhirnya kan Nina ini berjalan mendahului mereka berdua. Arlan dan Om Farid udah tidak kelihatan. Nina ini berjalan sendirian dan entah kenapa tiba-tiba Nina ini belok ke arah kanan. Jalurnya berpasir sebelum sampai ke letter S itu yang ada di situ. Nina ini melihat ke arah depan itu seakan jalan buntu. Dan akhirnya Nina ini turun ke jalur yang tidak semestinya dilewatin. Tidak tahu kenapa. Nina sempat di situ meletakkan trekking pole-nya ya, tongkatnya, dan jongkok ketika hendak turun itu karena takut terpleset. Nah, karena melihat medan yang sudah cukup longsor di situ, Nina itu sempat bertanya-tanya dalam hati, apa ini jalur yang tak lewatin tadi pagi ya? Perasaannya Nina, tadi pagi ini tidak ada jalur yang longsor seperti ini. Pokoknya pada waktu itu, Nina itu merasa ragu-ragu. Tapi dia tetap pengen saja turun. Dan setelah turun itu, akhirnya Nina sadar kalau dia itu memang salah jalur. Karena dia melihat Kak Suci dan Bang Izur itu melewati jalur yang berbeda. Jadi dia sadar, waduh aku salah jalur ini. Nah dari atas itu nampak ada seorang bapak-bapak itu yang berteriak dan memanggil Nina. "Neng, mau kemana Neng?" Nina kan spontan kan menoleh. Tapi karena jalur di situ udah sangat longsor dan tidak memungkinkan Nina ini untuk kembali ke atas, Nina pun dari situ menjawab sambil berteriak, "Iya Pak, saya mau ke sana," sambil menuju ke area camp. "Tapi lewatnya yang situ Pak," sambil menunjuk lagi Nina itu ke bawah tebing itu yang seperti lapangan hijau luas di situ. Nah, bapak itu beberapa kali berteriak ya sama Nina, dan dia juga sempat duduk mencoba untuk menuruni
tebing ya, mau menghampiri si Nina, tapi tidak jadi karena memang medannya itu treknya sangat susah. Akhirnya bapak itu kembali berdiri dan melanjutkan perjalanannya sambil berteriak, nanti saya tak bilang yang lain. Nah akhirnya Nina ini menuruni tebing dengan pasir dan bebatuan yang sudah bisa dibilang sangat longsor. Beberapa kali juga Nina ini terguling ya di atas bebatuan yang cukup besar dan runcing kan, kayak pecahan-pecahan batu itu. Dan bersyukurnya itu Nina itu tidak terluka. Akhirnya Nina melanjutkan turun. Dia punya harapan bisa berjalan di tempat yang lebih datar di bawah sana itu untuk menuju ke area campnya dia. Nah semakin Nina turun, dataran kan semakin terlihat. Tapi lama banget tidak sampai-sampai. Dan pada akhirnya Nina itu sampai di ujung tebing pada waktu itu dan ternyata jalurnya terputus oleh jurang yang cukup dalam. Nina itu sempat berpikir di situ, ini sebenarnya ada apa dengan jalur pendakian yang tak lewatin. Tapi Nina itu berusaha menghapus perasaan itu, pikiran itu, dan tetap mencoba untuk berpikir positif. Nina itu berusaha untuk pindah dari tebing satu ke tebing yang ada di sebelahnya itu ya. Namun karena batu dan pasir di situ terlalu rapuh ya, akhirnya kan agak susah itu. Nina akhirnya mencopot kedua sepatunya agar mudah untuk mencapai ke tebing di sebelahnya itu. Nah akhirnya Nina meletakkan satu sepatunya itu terlebih dahulu di bibir tebing agar dinding tebing yang rapuh itu tidak longsor, maksud Nina untuk nahan gitu. Tapi sayangnya sepatu itu memantul karena tipis kan jaraknya, dan akhirnya jatuh ke dalam jurang. Nina ini sempat berucap, astagfirullahaladzim, kalau aku yang barusan ke situ, maka aku yang jatuh ke jurang. Nina itu mencoba dulu dengan sepatunya. Kemudian Nina memutuskan untuk naik sedikit ke tempat yang dindingnya itu terlihat lebih kokoh. Dan beruntungnya Nina masih bisa berusaha merangkak itu ya, naik walaupun agak susah. Nah sepatunya itu yang sebelah ditaruh di belakangnya Nina. Kemudian Nina ini memanjat bibir tebing dan berpindah dari tebing satu ke tebing yang lain, dan Nina pun berhasil. Akhirnya dia turun menuju ke tebing itu melewati semak-semak. Semak-semaknya ini tinggi-tinggi ya, udah sangat belukar, dan jalur itu tidak jelas ujungnya itu mana. Akhirnya daripada ragu-ragu, dia kembali lagi naik ke tempatnya semula dan istirahat di situ sambil berharap ada orang yang mencari dan bisa menemukan Nina itu. Dan lama sekali Nina ini menunggu di situ kan, dan berpikir lagi si Nina ini, apa mungkin ya di sini ada orang yang lewat. Kalau toh ada, ini sampai kapan aku nunggu. Cukup lama Nina itu berpikir di situ, dan akhirnya dia memutuskan untuk naik ke tebing nekat mencari pijaan yang tidak longsor daripada menunggu yang tidak tahu ada hasil apa enggak. Nah, dia membawa sepatunya sesisih yang masih tersisa. Untungnya kaos kaki dia itu cukup tebal untuk melindungi kaki si Nina itu dari bebatuan yang tajam kan. Tebal itu kaos kakinya untungnya. Nina terus naik melewati semak belukar yang semakin menyempit di badan tebing itu kan. Pepohonan yang rimbun ini, dan ada gua dan jurang memutus tebing di situ. Nina terus mencoba mencari jalan sampai pada akhirnya dia bisa menembus semak belukar yang sangat rimbun tersebut. Dan akhirnya mencoba kan, terus memanjat sambil berpegangan pada batu-batuan di situ. Nina itu pokoknya luar biasa perjuangannya. Dan medan itu nampak semakin longsor. Akhirnya dia berhenti dan duduk berpijak pada dua pohon edelweiss di situ. Ada dua pohon edelweiss, yang satu masih hidup, yang satunya lagi nampak sudah mengering ya. Dan di situ Nina itu pengen melaksanakan sholat duhur, namun dia ragu dengan waktunya. Sedangkan dia itu tidak bawa jam, tidak punya jam. Akhirnya dia mencoba untuk terus naik karena tetap tidak bisa di situ karena jalurnya itu memang longsor terus gitu kan, batu-batu itu jatuh terus. Dia berhenti, dia meminta tolong, teriak-teriak. Selang tidak begitu lama, tiba-tiba dia mendengar suaranya Arlan memanggil-manggil namanya. Nina, Nina. Di situ Nina menyahut, Lan, Arlan di sini Lan. Tapi Arlan itu seperti tidak mendengar. Dia terus saja berjalan sambil memanggil-manggil namanya Nina. Nah di situ Nina kan
masih bisa melihat Arlan dari kejauhan. Dia itu masih berteriak, dia itu masih mondar-mandir memanggil namanya, memanggil nama Nina. Nina itu masih bisa melihatnya. Nina terus berteriak memanggil sahabatnya itu, tapi seolah-olah Arlan itu tidak mendengar teriakan dari Nina. Mungkin karena suara Nina ini suara cewek ditambah terpaan angin yang besar di situ, jadi suaranya hilang. Singkat cerita, waktu semakin sore, akhirnya Nina sholat duhur dan asar. Sampai menjelang maghrib itu belum ada pertolongan. Masuk maghrib, Nina sholat maghrib. Setelahnya dia berteriak lagi minta tolong. Dan setelahnya masuk ke isya, Nina pun sholat isya. Setelah itu kembali lagi berteriak meminta tolong sambil menahan angin yang sangat kencang. Angin berhembus dari kanan, dari kiri, dari belakangnya Nina, menerpa tubuh Nina. Nina memanggil nama ibunya di situ. Dan dalam hati itu dia berkata, siapa yang akan bantu ibu memenuhi kebutuhannya kalau saya itu tidak ada? Hatinya itu sedih, tapi air matanya itu tidak sanggup keluar. Karena sikonnya itu benar-benar panik, kacau pada waktu itu. Nina itu panik ya, karena sampai pada waktu itu belum ada juga orang yang menolong. Ini saya nanti tidur di mana? Tidak ada tenda, tidak ada sleeping bag, sedangkan kondisinya sangat dingin. Nina itu semakin panik karena dia semakin dingin. Nina mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri di situ sambil terus berteriak minta tolong. Dan tiba-tiba Nina ini berhenti berteriak. Nina sempat melihat ada makhluk seperti manusia berbaju putih itu nampak seperti memanjat tebing. Itu dekat dengan tempat Nina berada. Di situ Nina agak kaget. Terus Nina ini membaca ayat kursi, membaca tahlil tahmid yang sebisanya dia. Dan alhamdulillah sosok itu tiba-tiba seperti menghilang dengan sendirinya dari atas tebing yang dia panjat. Nah, tiba-tiba dari atas Nina ini melihat lagi ada seorang anak kecil dan banyak orang itu seperti sedang beraktivitas. Nampak seperti perkampungan, seperti desa. Dan tiba-tiba dari bawahnya Nina itu ada makhluk tinggi besar keluar dari hutan. Nampak sorot matanya itu menyala merah. Nina itu cuma terdiam ya. Nina itu berpikir, apa mungkin teriakan saya mengganggu dia? Tapi makhluk itu tidak memandang ke arah Nina. Dia cuma berjalan, keluar dari hutan itu dia pergi. Tapi tiba-tiba kembali lagi. Seperti itu, bolak-balik beberapa kali. Nina itu masih aja diem sambil mengamati cahaya-cahaya lampu senter yang ada. Tapi Nina itu agak ragu, itu senter apa kunang-kunang, karena itu kan di tengah belantara hutan. Nah, cahaya-cahaya itu seperti menyala, tiba-tiba menghilang, menyala lagi. Dan di situ Nina masih terus mencoba untuk terjaga ya, biar tidak jatuh dari jurang itu sambil berteriak. Suaranya semakin serak, matanya semakin sepet ya, udah ngantuk sambil menahan sakitnya punggung karena dihempas angin yang sangat kencang itu dari depan kan. Bahkan dari samping-samping itu kan angin itu sangat kencang pada malam itu. Dan akhirnya Nina itu bisa tertidur sesaat ya, lalu terbangun lagi. Dan di situ Nina terkejut dan ketakutan melihat hamparan langit yang begitu luas yang ada di atas kepalanya. Jadi langit itu terasa sangat dekat dengan Nina. Karena posisi Nina itu berada di ketinggian itu kan, di tepian tebing. Nina itu sangat takut. Dan akhirnya Nina berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri kembali. Cukup lama dan perlahan rasa takut itu pun menghilang. Dan setelahnya dia melanjutkan berteriak lagi kan minta tolong. Dan tiba-tiba dari arah kejauhan itu Nina melihat ada segerombolan orang itu berkumpul dengan memakai headlamp. Karena ada cahaya di situ kan. Nina itu sempat berpikir ini orang-orang yang mau summit apa ya, mau muncak. Akhirnya Nina kan berteriak, tolong, tolong. Dan tiba-tiba ada segerombolan memang orang lagi berdiri di tebing. Pokoknya dekat sekali sama Nina pada waktu itu. Jadi tadi ada rombongan, ini ada rombongan lagi. Rombongan itu menghadap ke arah tebing. Dan wajah mereka itu seperti sedang melihat ke arah bulan yang lagi bersinar kan pada waktu itu. Tapi nampak seperti tidak ada percakapan di antara mereka. Jadi mereka itu seperti apa ya? Seperti sedang menikmati sekali pemandangan langit pada malam itu. Nah, Nina di situ kan
pikirannya nggak karu-karuan, tapi dia berusaha berpikir positif. Itu rombongan-rombongan yang mau summit pada malam itu. Akhirnya lagi-lagi Nina ini berteriak minta tolong sambil melambaikan trekking pole ya, tongkatnya itu ke arah mereka. Tapi bener-bener seolah-olah mereka itu tidak mendengar teriakan dari Nina sama sekali. Mereka itu masih saja memandang ke arah langit, rombongan yang satu, rombongan satunya lagi. Akhirnya di situ Nina mencoba berdiri dan bisa. Padahal sebelumnya sedikit saja kakinya itu bergeser, Nina itu bisa terperosok ke bawah ya, ke jurang. Nah di situ Nina juga bertanya-tanya lagi dalam hati, ini kok keadaanku aneh banget, ada apa sebenarnya? Pokoknya Nina itu benar-benar merasa sangat aneh pada waktu itu. Dan setelahnya rombongan-rombongan itu pun pergi. Nina kembali duduk ke posisinya semula kan. Nina itu berteriak sampai akhirnya subuh itu tiba. Subuh tiba, akhirnya Nina kan sholat. Nah setelah sholat subuh, nampak Nina ini sangat capek, dia tertidur sambil dia memegang trekking pole-nya ya. Dan alhamdulillah di situ pada waktu itu dia aman, tidak terjatuh ke dalam jurang. Matahari udah terbit dan langit kan semakin terang. Nah beberapa kali dia itu mendengar suara laki-laki, suara wanita, suara anak-anak berbicara. Seakan mereka itu hilir mudik di jalur itu ya, menuju puncak. Akhirnya kan Nina ini berteriak lagi, minta tolong lagi, tolong. Tapi dia tidak melihat di jalur turun ke arah Pelawangan itu, tidak ada seorang pendaki pun yang lewat. Nah dari kejauhan, dia melihat MY dan Arlan itu sedang tidur beralaskan matras di dekat area camp, di Pelawangan itu. Akhirnya Nina kan berteriak, memanggil mereka, MY, Arlan. Tapi mereka benar-benar tidak mendengar. Dan Nina melihat seorang bapak tua. Itu seperti sosoknya itu menutupi mereka berdua temannya itu. Dengan ekspresi wajah ke arah Nina seakan-akan meledek. Dan dari situ Nina baru tahu, baru sadar Nina itu bahwa Nina dan mereka, kedua temannya itu terhalang dimensi. Mereka tidak akan bisa melihat Nina. Sedangkan Nina bisa melihat mereka. Nah dari kejauhan dia melihat tenda-tenda teman-teman itu sudah tidak ada, cuma tersisa beberapa tenda. Ya Allah, aku masih di sini, teman-temanku pada kemana? Nina itu melihat dua orang duduk dan seperti melihat ke arah Nina sambil melambaikan trekking pole-nya. Dan Nina ini udah lemes ya, tapi benar-benar mereka itu tidak bisa, seolah-olah itu tidak melihat Nina di situ, tidak mendengar teriakan Nina sama sekali. Nina lemas, Nina itu udah hampir putus asa. Di situ Nina berpikir, jika saya menunggu orang datang menolong saya, ini entah sampai kapan datangnya, dan belum tentu ada yang bisa mendengar suara saya. Ya Allah, ini bagaimana ya Allah? Bingung Nina. Akhirnya dia memutuskan untuk turun nekat dan mencoba berpindah tebing, apapun resikonya. Karena dia ini udah bingung sekali pada waktu itu. Dia mencoba dengan membawa 11 sepatunya, trekking pole-nya. Nina itu berpindah dari tebing satu ke tebing yang lain dengan medan yang sudah longsor. Kemudian melompat lagi ke tebing selanjutnya. Dan setelahnya Nina melemparkan sepatunya itu ya ke arah tebing lain untuk memudahkan dia pindah tebing. Namun sepatu itu tersangkut di sela-sela tebing dan di situ ada jurang yang cukup dalam. Kemudian dia melemparkan trekking pole-nya ya, tongkatnya itu, untuk memudahkan dia berpindah tebing. Dan beruntungnya tongkatnya itu tidak tersangkut atau jatuh ke jurang itu seperti sepatunya. Dan setelahnya Nina berguling beberapa kali, berharap bisa sampai ke tebing. Yang dia tuju kan arahnya itu arah ke puncak itu ya. Tapi sayang sekali, Nina ini sudah terlampau lelah. Akhirnya dia memutuskan untuk menuruni tebing sampai ke bawah, sampai ke ujung tebing. Dan ternyata itu jurang. Dia kembali lagi ke atas dan mencoba berpindah ke tebing di sebelahnya lagi. Pada waktu itu Nina sempat takut karena dia seperti melihat dari bilik rimbun semak dan akar. Nina pikir itu ada seseorang yang memantau dia pada waktu itu kan. Lalu dia memberanikan diri untuk melihatnya pada waktu itu, dan ternyata itu cuma ranting-ranting pepohonan itu yang menjuntai gitu ya.
Tapi Nina kan sempat takut di situ, pikirannya macam-macam. Akhirnya dia berpindah tebing dan melewati padang pasir yang sangat panas dengan seperti apa savana gitu ya, dengan beralaskan cuma kaos kaki. Dia berharap menemukan jalur datar yang Nina ini bisa melihat ke arah kejauhan. Dia jalan semakin depan, di tengah kebingungan itu kan, karena jalurnya itu seperti terputus dan terpecah itu menjadi beberapa. Akhirnya Nina ini berhenti dan beristirahat itu di bawah sebuah pohon. Dan pada waktu itu kerongkongan Nina itu terasa seperti terbakar ya, mungkin apa dehidrasi gitu kan. Akhirnya Nina di situ meminum sedikit madu yang dia punya ya, untuk sekedar membasahi tenggorokannya. Setelahnya Nina ini mulai jalan kembali. Nah, setelah beberapa langkah, Nina menemukan pohon yang cukup tinggi dan besar di situ. Akhirnya Nina kembali beristirahat dan tidur di situ. Nah, setelah cukup lama tertidur, dia bangun. Setelahnya melanjutkan perjalanan lagi. Dia masuk ya ke dalam hutan. Lalu dia terus jalan. Ini menyusuri semak-semak itu yang sangat belukar, semak-semak yang tinggi. Tapi sesampainya di bawah ternyata terputus lagi oleh jurang. Jadi akhirnya dia naik kembali kan, si Nina ini sambil melipir ke arah sebelah kanan dia. Dan setelahnya dia jalan turun lagi. Tapi sama seperti sebelumnya, jalur yang dia lewati itu terputus lagi oleh jurang. Akhirnya dia jalan naik lagi. Dan di situ akhirnya Nina ini memohon kepada Allah, semoga mau mengirimkan seseorang yang dapat menolongnya. Kembali lagi, Nina ini naik dengan nafas ini yang semakin berat. Dan beberapa kali dia itu tersungkur karena sudah sangat lelah keadaannya, sudah lemah sekali dia pada waktu itu. Dan tiba-tiba dia melihat beberapa orang berpakaian putih-putih dengan memakai udeng putih ya. Dan dia pikir mereka itu nampak seperti orang yang mau beribadah seperti di Bali itu kan. Nina berusaha untuk minta tolong, tapi kerongkongannya sudah kering, suaranya itu udah serak, kayak enggak bisa mengeluarkan suara karena sudah terlampau lelah dia. Nina berhenti di situ dan orang-orang yang tadi itu seakan-akan menghilang. Nina jalan lagi kan, dan mereka ada kembali, nampak kembali. Nina berusaha untuk memanggil mereka, bisa mengeluarkan suara pada waktu itu meski tidak begitu kencang, tapi seolah-olah mereka itu tidak mendengar teriakan dari Nina. Dan tiba-tiba mereka udah tidak ada lagi, menghilang lagi. Akhirnya Nina melanjutkan jalan lagi kan. Nina jalan terus sambil menyusuri hutan yang ada di situ kan, hutan sangat lebat. Dan hari masuk lagi ke sore. Kemudian dia berhenti sejenak untuk sholat duhur dan sholat asar. Dia jamak ya, karena dia ragu dengan waktu duhur pada waktu itu. Nah, di situ akhirnya dia berhenti menyegarkan tenggorokan yang sudah sangat kering kan, dan menambah sedikit tenaganya dia dengan madu dan vitamin C yang masih ada di tasnya itu. Setelahnya dia melanjutkan perjalanan lagi. Dia bingung dengan jalurnya itu, si Nina, yang selalu terputus-putus, nampak kok terputus terus. Akhirnya dia berhenti sejenak untuk menghitung pohon sebagai patokan untuk dia berjalan. Kemudian dia melanjutkan jalan lagi, tapi tetap saja bingung. Pokoknya aneh banget pada waktu itu. Akhirnya dia pasrah dan terus jalan aja menyusuri hutan yang semakin menurun. Dan alhamdulillah jalur itu nampak tidak terputus lagi. Nina ini sangat bersyukur. Nah, dia mencoba untuk, ya sudahlah, saya menikmati keindahan alam saja sambil jalan. Ya Allah, tidak tahu sampai kemana saya ini. Dan setelah berjalan cukup lama, Nina ini berhenti. Dia pengen beristirahat pada waktu itu. Tapi ada salah satu pohon yang berbunyi itu seperti kentongan. Padahal dia melihat tidak ada ranting yang menjuntai, ya. Dan di situ dia berpikir kan, si Nina ini, mungkin saya ini tidak diizinkan beristirahat di bawah pohon itu. Akhirnya Nina ini berdiri dan menyeberang ke pohon satunya, beristirahat di pohon satunya. Dan setelahnya dia tertidur. Dan pada saat dia tertidur, tiba-tiba ada suara dua orang wanita. Itu seperti sedang berbincang ya. Dia itu memperbincangkan itu, dia masih hidup atau tidak ya. Jadi seperti itu yang Nina samar-samar dengar. Wanita yang satu mengatakan, masih hidup.
Mungkin karena melihat Nina itu masih bernafas pada waktu itu kan. Dan dia itu ingin bertanya sama mereka untuk menunjukkan jalan. Tapi ketika si Nina ini membuka mata, mereka itu udah tidak ada. Kondisinya itu situasinya sepi, tidak ada apa-apa. Lagi-lagi Nina ini merasa kecewa. Orang yang diharapkan tak tanya ternyata kok tidak ada di situ kan. Kemudian Nina melanjutkan perjalanannya lagi. Dan beberapa kali dia mendengar ada suara orang yang berbicara. Dia jelas mendengar itu. Tapi ketika dia itu menoleh dengan harapan bisa bertanya pada mereka, mereka itu tiba-tiba tidak ada. Selalu seperti itu ketika berjalan itu. Dia jalan lagi kan, dengan sesekali istirahat dan bersandar pada batang pohon yang besar. Pokoknya untuk sekedar memulihkan tenaga dan pikirannya itu biar tetap ini fokus. Nah di situ dia bertemu dengan seekor burung kecil. Tapi sayangnya dia itu tidak bisa melihat kemana burung itu terbang setelahnya kan. Dan akhirnya Nina ini kembali berjalan. Pilihan jalur itu sangat membingungkan memang pada waktu itu. Jadi Nina itu berjalan cuma dengan mengikuti kata hatinya. Ya, entah benar atau tidak lah. Dan singkat cerita, sore pun tiba. Dia melihat dua orang anak kecil dari kejauhan. Mereka itu sedang jalan. Dan Nina kan berkeinginan untuk menghampiri mereka. Tapi Nina itu merasa kok tidak sampai-sampai. Sampai mereka berdua itu, anak kecil itu udah tidak terlihat lagi. Dan hari pada akhirnya masuk ke gelap. Si Nina ini udah tidak bisa melihat jalan. Nah dari kejauhan dia melihat ada sosok yang tinggi besar, hitam dengan jubahnya itu yang seperti sangat lebar ya. Dan ada anak kecil yang berada di dekat pohon. Dia mencoba untuk menghampiri mereka sambil jalan ini kan udah terseok-seok kan. Tapi sama aja seolah tidak sampai-sampai si Nina ini. Akhirnya dia memutuskan untuk istirahat lagi di bawah pohon. Pohonnya itu tapi seperti pohon kering ya. Jadi untuk sekedar menghalau angin saja itu mungkin pohon tidak bisa. Dia duduk di akar-akar sambil melihat itu ke arah depan ya Nina. Di sana banyak orang yang berdiri dan hilir mudik itu jelas sekali Nina melihat. Juga ada pintu. Dan dia pikir itu mungkin kayak gapura menuju ke desa. Dan dia melihat lampu-lampu seperti lampu-lampu rumah warga cahaya itu. Kan udah masuk malam itu. Tapi anehnya orang-orang dan pintu rumah di sana itu nampak hitam semua. Mungkin karena Nina ini melihat pada gelapnya malam itu. Dan tanpa penerangan sedikit pun. Jadi Nina itu pengen sekali menghampiri mereka sebenarnya. Dan bertanya sama mereka. Berharap dia itu mendapatkan pertolongan. Nina berpikir agak lama. Dan dia mengurungkan niat itu. Dia pikir ini jalan udah gelap. Saya tidak ada penerangan sama sekali. Nanti ujung-ujungnya malah saya lebih tersesat bagaimana. Akhirnya Nina tertidur. Tidak lama kemudian dia itu bangun dan panik. Karena melihat suasana langit itu udah seperti masuk subuh. Karena dia kan belum sholat maghrib, belum sholat isya kan. Akhirnya dia pun bangun, memaksakan diri bangun untuk sholat maghrib dan isya. Dan setelah sholat isya dia melihat-lihat di sekeliling. Banyak sekali kok hitam-hitam nampak seperti kantong plastik hitam-hitam itu. Dan entah kenapa dia itu berpikir itu adalah sosok-sosok yang mendiami tempat itu. Nina itu cuma tersenyum dan mengucapkan terima kasih pada waktu itu. Karena dia merasa sudah diperbolehkan diizinkan tidur di situ. Lalu dia melanjutkan tidur lagi sambil menutup wajah untuk menghalau angin di situ yang sudah semakin kencang kan. Pokoknya hampir tiap menit, hampir tiap jam dia terbangun. Dan untuk kesekian kalinya dia terbangun itu, dia melihat ke sekeliling itu sudah tidak ada mereka. Itu tadi yang hitam-hitam seperti kantong plastik itu. Nah, dia kan semakin yakin si Nina, jika yang dia lihat itu bukanlah sampah plastik, kantong sampah plastik, tapi makhluk-makhluk penunggu di situ. Setelahnya Nina ini melihat ke depan tempat orang-orang tadi dan pintu itu seperti gerbang desa itu berada. Kemudian Nina itu menyusun rencana. Besok ketika matahari terbit dan jalanan sudah terlihat, saya akan langsung memulai perjalanan. Hanya dengan melewati gapura itu, pintu itu, saya bisa keluar dari hutan.
Nina yakin betul itu. Dan akhirnya dia berusaha lagi untuk tidur kembali. Dia harus tidur, dia harus menghemat energinya. Singkat cerita, subuh pun tiba. Nina menunaikan sholat subuh di situ. Setelah selesai sholat, dia menunggu sampai matahari terbit dan jalanan itu bisa terlihat ya, udah terang. Dan setelahnya, setelah terang tiba, dia mulai berjalan menuruni jalur pada pagi itu. Dan ternyata gapura, pintu yang dia lihat tadi malam itu tidak ada sama sekali. Itu cuma jurang. Dia akhirnya kembali naik ke tempat semula kan, dan kepindah jalur yang ada di sebelah kanan, jalur satunya. Dia jalan terus mengikuti jalur yang alhamdulillah pada waktu itu tidak terputus lagi oleh jurang. Nah, dari kejauhan dia itu melihat kolam berisi air ya. Nina itu membayangkan kalau aku bisa sampai di sana, aku mau minta air dan numpang mau membersihkan diri. Udah kayak gitu kan pikiran Nina, dan bisa segera kembali ke teman-temannya. Bisa keliling-keliling Lombok selama 1 hari penuh. Pokoknya udah pikirannya udah dibikin bahagia sama dia sendiri. Dia terus jalan sambil melewati ilalang-ilalang yang tinggi. Dan sesekali masuk ke semak-semak yang duri-durinya itu tajam ya, hingga melukai wajahnya itu. Tapi dia terus menelusuri jalur itu, dan sampai pada akhirnya dia melihat ada 3 ekor sapi yang sedang minum di situ. Dia terdiam karena dia takut, kok ada sapi. Terus takutnya kan sapi itu mendekat dan ngamuk ya. Tapi dia juga mikir, jika ada sapi artinya desa itu sudah semakin dekat, karena itu hewan ternak. Dia yakin sapi-sapi itu adalah milik warga yang mencari makan di hutan. Itu pikiran Nina. Tapi tiba-tiba tidak ada air sedikit pun. Ternyata sapi-sapi itu menjilati batu-batuan yang ada di tengah hutan itu. Nah, dari kejauhan tiba-tiba Nina melihat lagi itu, tidak lama kemudian kan, salah satu sapi tersebut melihat ke arahnya si Nina, seolah dia memberitahu ke 2 temannya. Dan akhirnya sapi-sapi itu dengan tiba-tiba lari kencang, tidak tahu masuk ke arah hutan. Nina itu sempat ingin lari juga mengikuti mereka, namun apa daya kan, dia udah tidak mampu lari, apalagi mengejar sapi-sapi itu berlari. Nina udah tidak punya tenaga, udah lemas dia. Akhirnya dia menyeberangi sungai kering itu yang dikira ada airnya, dan mencoba memilih jalur yang sungguh membingungkan pada waktu itu. Dia coba untuk tetap memberanikan diri untuk terus berjalan kan, dengan cuma satu kemungkinan, yaitu tersesat. Karena jalur kali ini tidak lagi terputus oleh jurang, akan tetapi semak-semak yang sungguh sangat luas. Dia cuma bisa mengikuti kakinya sendiri yang terus melangkah, tidak tahu mau kemana. Dia cuma berharap dapat keluar dari hutan. Ya Allah, sambil dia terus berdoa menuju jalan yang tidak ada lagi pohon-pohon. Dia sangat pengen banget bisa sampai ke sana. Dia terus berjalan sambil berusaha menemukan jejak-jejak sapi tadi yang lari. Karena dia itu yakin Nina, kalau dia itu sudah dekat dengan desa karena ada sapi. Dia terus berjalan dan lagi-lagi jalurnya terputus dengan semak-semak yang semakin tinggi dan jalurnya yang cukup curam di situ. Dia mencoba untuk berpindah tebing dengan melompati selokan ya yang ditumbuhi rumput yang tinggi ya. Dan di situ selokannya itu cukup dalam, tapi sayangnya si Nina ini terperosok. Akhirnya dia berusaha untuk memanjat naik kan, dengan berpegangan dengan rerumputan yang tumbuh di sekitar selokan itu. Dan alhamdulillah Nina pun berhasil naik. Dia bisa naik ke tebing yang dia tuju. Dia terus berjalan di rerumputan yang sangat lebat dan tinggi, dan siang itu sangat terik, panas sekali. Dan Nina itu udah merasa, aduh aku tidak sanggup ini panas banget cuacanya, ya Allah, ini saya mau dibawa kemana, saya itu mau gimana ini nasibnya. Pokoknya udah tidak karu-karuan apa yang dipikirkan oleh Nina pada waktu itu. Saya jalan tapi kok merasa terus berputar-putar, saya jatuh, saya semakin lemah, saya lelah, saya harus gimana. Dan singkat cerita, hari semakin sore, Nina itu tetap berjalan dengan harapan dia bisa menemukan desa sebelum matahari tenggelam. Nina itu pengen pulang ya, pengen pulang sama teman-temannya kembali ke Jakarta.
Dan sampai pada akhirnya maghrib tiba, dia masih terus jalan. Tapi sayangnya jalan lagi-lagi terputus. Dan dia nggak tahu arah lagi kan, dia bingung lagi. Dan akhirnya gelap pun tiba. Dia sudah benar-benar kehilangan arah. Nggak ada tempat berteduh. Yang ada cuma rerumputan di situ yang lebat. Akhirnya Nina memutuskan untuk tidur ya di semak-semak di rerumputan itu. Dan seperti pada malam sebelumnya, dia tidur dan terbangun, dia tidur terbangun berkali-kali. Dan angin itu berembus ya dengan sangat kencang. Cuma rerumputan itu yang terdengar. Berulang kali Nina ini terbangun tapi dia tidak berani membuka mata. Karena tidak tahu, ada rasa takut yang mendera. Karena pada satu waktu itu Nina mendengar seperti ada yang berbicara itu. Dan pada saat itu Nina itu mendengar seperti ada yang berbicara dari tempatnya dia tidur. Pokoknya dua orang yang sedang berbincang. Mereka itu berbicara seperti, itu loh yang suka bawa-bawa tas. Seolah mereka itu memberitahukan yang lain. Siapa ya? Akhirnya di situ Nina kan mencoba untuk membuka mata, memberanikan diri kan. Tapi ketika dia membuka mata, tidak ada seorang pun di sekelilingnya. Sepi, sunyi. Yang ada cuma suara rerumputan dan suara hewan-hewan malam di tengah hutan. Tapi Nina berusaha menenangkan dirinya sendiri. Oh berarti aku tidak sendirian, di sini ada orang lain. Pokoknya aku tidak sendirian. Nina agak tenang kan. Dia tidur lagi menunggu pagi tiba lagi. Pokoknya makanan itu udah tidak ada apa-apa. Udah Nina itu tidak pegang apa-apa. Dan singkat cerita pagi hari pun tiba, udah terang ya. Pada pagi itu angin berembus agak kencang. Nah, akhirnya kan Nina ini berdiri. Ya, berusaha untuk berdiri, dia berjalan melawan angin yang agak kencang pada pagi itu. Nah, dia berjalan dan setelah beberapa langkah, dia melihat ada jalur yang sangat kecil dan seperti agak tertutup dengan semak di situ kan. Dia terus jalan sambil menyibakkan rerumputan yang ada di sana, semak itu dengan trekking pole-nya kan, dengan tongkatnya itu. Kemudian dia berbelok dan dia melihat ada jalur air seperti sungai tetapi kering. Lalu Nina melihat lagi ada jalan menanjak untuk ke tebing sebelah ya. Tapi karena Nina ini pengen buang air kecil pada waktu itu, akhirnya Nina kan turun dan buang air kecil di sungai yang nampak mengering tadi kan. Nah, setelah dia buang air kecil, dia kan menengok kan ke kanan, ke kiri. Barangkali ada orang di situ. Dan tiba-tiba dia melihat, benar saja, dari bawah sana dia melihat ada seorang laki-laki itu sedang melewati jalur. Kemudian dengan suara yang sangat pelan dan hampir habis, dia berusaha untuk memanggil laki-laki tersebut. Tolong, tolong. Dan alhamdulillah tapi laki-laki itu mendengarnya. Laki-laki itu pun menghampiri si Nina. Dan dia memandang ke arahnya Nina kan, dari atas sampai bawah. Dia cuma melihat Nina, cuma pakai baju dan kaos kaki. Dan pertanyaan pertama yang dia ucapkan, yang laki-laki itu tanyakan adalah, sepatunya di mana? Nina pun menjawab di situ, nggak ada, sepatuku hilang. Dan dia bertanya lagi, teman yang lain mana? Nggak ada, saya tersesat dari kemarin, terpisah dari teman-teman saya dari hutan. Tolong bantu saya, tolong antarkan saya ke desa mas. Tolong mas, saya udah tersesat dari kemarin. Dan pada akhirnya dia pun bersedia untuk mengantarkan Nina ini ke desa. Dan setelahnya dia menyuruh Nina ini untuk naik ke atas sapi-sapinya. Dan ternyata dia adalah seorang penggembala. Nina pun akhirnya naik ke sapi. Dan di tengah perjalanan itu Nina meminta air kepada laki-laki tersebut. Dia memberikan airnya kan. Nina akhirnya minum di situ beberapa teguk. Lalu kembali lagi. Mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat desa penggembala tersebut. Dan tidak lama kemudian mereka istirahat. Penggembala tersebut, laki-laki tersebut juga memberikan jatah makan siangnya mungkin ya kepada Nina untuk dimakan. Tapi Nina di situ cuma makan sedikit karena dia udah sakit banget, untuk nelan makanan itu udah hampir tidak bisa. Mereka berjalan cukup jauh ya menuju ke desa. Dan di tengah perjalanan itu Nina juga sempat melihat tempat di mana dia memulai pendakian yang melalui desa Sembalun itu kan. Nah, di situ mereka berhenti dan ada salah satu seorang warga yang melihat
Nina, dan setelahnya dia itu pergi seperti memanggil warga lainnya. Nah, dalam sekejap itu warga Sembalun berkumpul. Di situ Nina setelahnya diberi teh hangat ya untuk diminum. Kemudian Nina ini dibawa ke salah satu rumah warga. Di sana dia kembali diberi minum, diberi makanan. Semua orang itu berkumpul ya. Bapak-bapak petugas dari kepolisian setempat juga hadir pada waktu itu. Dan ada salah satu warga yang menelpon temannya Nina itu yang ada di Jakarta, memberitahukan bahwa Nina sudah ditemukan. Dan di situ dia diberi kesempatan Nina untuk berbicara dengan temannya. Tapi Nina itu tidak tahu siapa yang ditelepon oleh warga itu kan. Dan setelahnya Nina dipersilakan untuk membersihkan diri. Ya, setelahnya dia dibawa ke puskesmas dengan didampingi oleh salah seorang teman yang baru datang dari Jakarta, yang mau mendaki di Gunung Rinjani, sama-sama dari Jakarta, namanya Rizky. Ya. Dan juga bapak-bapak polisi setempat juga ikut mendampingi ke puskesmas ya. Sesampainya di sana dia diinfus. Nah, selama diinfus itu tubuh Nina kadang kejang gitu ya. Mungkin karena tubuhnya kondisinya kan belum stabil. Ketika air infus itu mengalir masuk ke dalam tubuhnya kan. Nah, di situ ada salah seorang ibu-ibu yang memberi selimut yang tebal juga sama si Nina. Nah, Bang Budi, salah seorang temannya itu ketika mendaki kan, Bang Budi tadi yang di depan menghampirinya dan menemani dia selama dirawat di puskesmas. Dan salah satu temannya juga yang namanya MY itu kan datang. Dia duduk di sampingnya Nina yang sedang tertidur. Samar-samar Nina itu mendengar ya, kalau MY ini menangis terseduh-seduh. Dia itu mungkin ya, batin Nina pada waktu itu ketika sedang agak tertidur itu setelah diinfuskan, mungkin dia bersyukur sekali, dia terharu kalau Nina ini bisa kembali lagi ya, sampai di bawah. Nah, setelah 3 botol infus itu habis, Nina diberi makan ya, diberi sayur, diberi minum. Nah, setelahnya Nina itu sholat duhur. Di situ ada beberapa temannya yang sudah datang dari Jakarta itu memang khusus datang ke situ untuk mencarinya. Dan singkat cerita, sore pun tiba, mereka menuju ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Nah, sesampainya di Bandara Lombok, mereka mengucapkan terima kasih dengan warga setempat. Mereka saling bersalaman. Dan akhirnya mereka semua terbang kan dari Bandara Udara Internasional Lombok itu menuju ke Jakarta. Dan jam setengah 12 malam mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Mereka dijemput oleh salah seorang kakak yang bernama Nino. Dan mereka mengantarkan mereka, terutama si Nina ini sampai ke rumah. Nah, sesampainya di rumah jam 2 pagi, Nina ini disambut oleh keluarganya, oleh beberapa tetangga ya, dan keesokan harinya keluarganya ini mengadakan pengajian sebagai ungkapan rasa syukur karena Nina ini sudah ditemukan ya, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang selamat. Dan singkat cerita, Nina pun kembali bekerja. Nina kembali lagi masuk ke kantor. Dan sesampainya di kantor itu, bosnya, direksinya, teman-temannya ini semuanya bersyukur ya, karena Nina ini yang dikabarkan sudah menghilang selama beberapa hari ini, akhirnya alhamdulillah itu bisa selamat, bisa kembali. Dan di sana pun bosnya ini, direksinya itu kan mengadakan juga syukuran karena Nina itu sudah bisa bekerja kembali, masuk kantor lagi dan selamat dari pendakian di Gunung Rinjani tersebut. Dan kira-kira seperti itulah cerita yang bisa kami sampaikan. Jadi perjuangan yang sangat luar biasa dari seorang Nina ketika sempat hilang selama 4 hari 3 malam di Gunung Rinjani seorang diri di belantara Rinjani. Subhanallah. Jadi pesan yang bisa kita ambil di sini adalah kita jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Yakinlah, tanamkanlah itu dalam hati. Kalau Allah, kalau Tuhan yang Maha Esa, itu pasti memberikan jalan bagi para umatnya yang tidak menyerah, yang pantang menyerah, yang selalu berusaha, yang selalu berikhtiar, yang selalu berdoa, bertawakal, berpasrah diri hanya kepadanya. Karena berkali-kali saling mengingatkan kita kan, kalau sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itulah cerita yang bisa kami sampaikan. Semoga
rencang-rencang semua bisa mengambil kesimpulan dan hikmah dari cerita yang barusan kami sampaikan. Dan terima kasih sekali lagi sudah bergabung, sudah subscribe ke channel ini. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pribadi memohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menceritakan cerita-cerita yang channel ini sampaikan. Baik, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukmarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.